Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru. Perkenalkan, saya Akbar Firmansyah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Cisarua, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Video ini merupakan koneksi antar materi modul 2.1, yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dalam video ini juga kita akan mengeksplorasi bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mereka mencapai hasil belajar yang optimal. Selain itu, kita akan melihat bagaimana konsep ini terhubung dengan modul-modul di program guru penggerak. Lantas, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha sadar dan terencana yang menyesuaikan pengajaran dengan pemenuhan kebutuhan, minat, dan gaya belajar masing-masing murid. Ingat, murid kita adalah seseorang yang unik. Artinya, satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Baik dari gaya belajar, minat, kemampuan berhitung, kemampuan literasi, cara mereka belajar, semuanya itu berbeda. Nah, disinilah diperlukan usaha guru agar memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tujuan pembelajaran dapat tercapai, sehingga menghasilkan pembelajaran yang optimal. Oke, mari kita lihat bagaimana pembelajaran diferensiasi ini bekerja. Pertama, ada diferensiasi konten. Ini berarti menyesuaikan materi ajar berdasarkan kemampuan murid. Siswa yang lebih cepat memahami materi bisa mendapatkan tantangan tambahan atau diberikan tugas yang lebih menantang. Sedangkan siswa yang memerlukan lebih banyak waktu bisa mendapatkan bantuan yang lebih intensif. Penyesuaian ini memastikan bahwa semua murid dapat memahami materi pada tingkat yang sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, ada diferensiasi proses. Nah, dalam diferensiasi proses, yang terjadi adalah membedakan proses yang harus dijalani murid untuk memahami materi pembelajaran. Metode ini memungkinkan setiap siswa untuk belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Lalu yang ketiga ada diferensiasi produk. Ya, yang berarti memberikan murid pilihan dalam cara mereka menunjukkan pemahamannya, seperti esai, poster, atau presentasi. Diferensiasi produk ini merupakan bukti mengenai apa yang mereka pahami. Ini memberi murid kesempatan untuk menggunakan kekuatan mereka dan menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang mereka kuasai. Lalu, bagaimana caranya agar kita mengetahui kebutuhan belajar murid? Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, ada 3 aspek yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, yang kedua minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid dilakukan dengan menilai pengetahuan awal murid baik secara tulis maupun dengan berdialog. Lalu yang kedua ada minat. Minat setiap murid berbeda-beda. Minat adalah salah satu dorongan kuat yang penting bagi murid dalam dirinya untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, dan gaya belajar. Kebutuhan belajar murid dapat diketahui dengan cara melakukan tes awal, berbicara dengan guru sebelumnya, melihat rapor murid di kelas sebelumnya, dan mengamati perilaku murid-murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi terhubung dengan modul-modul di program pendidikan guru penggerak? Mari kita lihat. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara
menekankan pentingnya memahami dan menghormati perkembangan individu. Pembelajaran berdiferensi selaras dengan filosofi ini karena mengakui perbedaan individu dan menyesuaikan pengajaran untuk mendukung perkembangan masing-masing murid. Sebagai seorang guru yang memiliki nilai dan peran guru penggerak, memiliki peran penting dalam menciptakan pembelajaran yang inklusif dan adaptif. Pembelajaran berdiferensiasi mencerminkan nilai-nilai dengan memungkinkan guru untuk menyesuaikan pengajaran dan mendukung setiap siswa secara individu. Lalu, visi dari guru penggerak mencakup komitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil dan merata. Pembelajaran berdiferensiasi mendukung visi ini dengan memberikan pendekatan yang adil dan merata serta relevan untuk setiap siswa, membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. Pembelajaran berdiferensiasi juga mendukung adanya budaya positif. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung berbagai kebutuhan siswa atau kebutuhan murid, ini membantu membangun rasa saling menghargai dan dukungan di antara siswa dan guru. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha sadar dan terencana untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid dan mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memahami bagaimana pendekatan ini terhubung dengan modul-modul lain dalam pendidikan guru penggerak, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik untuk semua murid. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus menerapkan secara konsisten prinsip-prinsip ini di kelas Anda dan terus berinovasi dalam cara Anda mengajar, agar murid-murid kita terpenuhi kebutuhannya serta mendapatkan hasil belajar yang optimal. Semangat dan tetap sehat para guru seluruh Indonesia.